guys, gimana kabar kalian? Baik gak? Puji Tuhan baik, kalau Patrick gimana? Gue juga baik-baik aja. Kalau lu Grace gimana? Baik. Guys, gue mau sharing ya. Kemarin malam itu gue habis makan makanan tradisional enak banget. Aduh, namanya apa lagi ya? Oh, itu loh sei babi. Tuh makanannya mantul banget deh. Wah, you say so deh. Kayak enak sih. Tapi lu pernah dengar gak namanya sate lilit? Itu lembut banget sumpah. Yang paling mantap itu ayam taliwang, kalian wajib cobain sih. Sei babi sih gue pernah dengar namanya. Tapi kalau ayam taliwang tuh apa ya? Kayaknya asing banget ya di telinga gue. Astaga, kalau sei babi ya itu asalnya dari NTT. Makanan favorit yang bukan cuma enak, tapi juga renyah, tahan lama, apalagi ya kalau dimakan sama sambal. Wah, enak banget. Kalau menurut aku sih ayam taliwang paling enak. Kalian tahu nggak ayam taliwang itu makanan khas Nusa Tenggara Barat. Nah kalian wajib cobain sih, itu enak banget. Oh alah, ternyata gitu ya. Ya baik deh, kapan-kapan gue cobain. Tapi kalian juga harus cobain ya, namanya sate lilit. Itu lembut banget, dan asalnya itu juga dari Bali, my lovely hometown. Iya deh, iya, your lovely hometown. Tapi Bali, NTT, NTB sebenarnya berada di bagian mananya Indonesia sih? Astaga Kensa, ya udahlah kita balik aja ke kelas geografi. Benar juga ya. Kita sebenarnya sih ngapain ya hari ini? Ngapain kita bahas tentang NTT, NTB, dan Bali? Ya ampun, pusing deh jelasinnya. Jadi gini. Kita tuh ada open webcast namanya Kepulauan Lembaran Sunda Kecil. Nah, kenapa sih dibilang Sunda Kecil ya? Karena yaitu, kalian tau gak sih kalau NTT, NTB, dan Bali berada di kawasan Kepulauan Sunda Kecil. Makanya nih guys, kita tuh jelasin langsung 3 daerah gitu loh. Astaga. Wah, ternyata itu ya yang buat open webcast kali ini unik dan berbeda dari open webcast sebelumnya. Namanya juga unik banget nih, Lembaran Sunda Kecil. Jadi nggak sabar pengen mulai, kita mulai aja yuk. Ini dia open webcast UPH College Lembaran Sunda Kecil. Halo teman-teman UPHC, selamat datang ke open webcast kami yang sangat spesial hari ini. Perkenalkan, nama gue Patrick dari kelas L305 dan saya berasal dari Bali. Hari ini gue ditemenin dengan 2 teman gue yang bernama Kenza dan Grace. Silakan kalian perkenalkan kalian juga. Halo semua, kenalkan nama Kenza Madeline Carly, kelas F113. Sub asal dari Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Salam kenal semua. Halo semua, Beta Purnama Brita Gracelin dari kelas S208. Beta asal dari Kota Kupang NTT. Senang bisa ketemu bosong semua. Wah, senang sekali ya akhirnya open webcast dari daerah NTT, NTB, dan Bali hadir juga untuk menemani kalian-kalian yang di rumah nih. Ya, benar banget sih Kensa, setelah open webcast Papua dan Sulawesi yang keren-keren banget ya beberapa minggu lalu. Kali ini teman-teman UPH College dari NTT, NTB, dan Bali akan berbagi informasi yang banyak banget unik dan menarik mengenai budaya dan juga tempat pariwisata, serta kita akan men-sharingkan pengalaman kita belajar di UPH College loh. Teman-teman, kalian pasti udah gak sabar ya setelah melihat sneak peek kita di Instastory PHC. Yuk kita langsung panggil teman-teman kita dari NTT, NTB, dan Bali. Mereka akan hari ini menjadi narasumber untuk open webcast kita. Nah guys, di sini kita udah punya beberapa narasumber yaitu dari NTT, NTB, dan Bali. Kita sapa mereka ya. Hai teman-teman, silakan kalian perkenalkan diri kalian masing-masing. Aku mau mulai dari Renard. Hai guys, nama aku Renard Davi Suryadi dari kelas S201.
Dan aku di sini mewakili Bali bersama temanku Iren. Halo semua, perkenalkan nama aku Irene Justina Ataupah dari kelas S204. Kami adalah narasumber dari Bali. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Resa, aku dari kelas F103. Aku adalah narasumber dari NTT bersama Angel. Hai semuanya, kenalin nama gue Angelika Patricia Montini dari kelas X209 dan berasal dari Labuan Bajo. Hari ini gue bareng Resa akan menjadi perwakilan dari narasumber Nusa Tenggara Timur. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Inneke Aurelia Chandra dari kelas S204 dan aku merupakan perwakilan dari Nusa Tenggara Barat bersama temanku. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devon Teo Cristiano dari kelas L309 sebagai bagian representasi dari NTB. Nah ini ya, bagi kalian yang bingung kenapa kita sebutnya itu lembaran Sunda Kecil. Nih, gue jelasin ya. Sebenarnya NTT, NTB, dan Bali itu merupakan dalam satu kepulauan yang bernama Sunda Kecil. Iya, benar banget sih Patrick. Selain itu ya, kalian tahu gak sih kalau NTT, NTB, dan Bali merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal banget. Bukan hanya di Indonesia loh, tapi juga di luar negeri. Jadi gak heran nih guys kalau banyak turis dan juga orang Indonesia pengen berlibur ke 3 daerah ini. Bukan cuma itu, banyak juga kebudayaan dan tradisi yang masih dijalani oleh masyarakat-masyarakat di NTT, NTB, dan Bali hingga saat ini. Oleh karena itu, yuk kita langsung tanyain ke teman-teman kita. Aku mau mulai dari Bali dulu. Silakan Inneke dan Rinat, menurut kalian gimana sih pariwisata di Bali itu? Kalian tahu nggak sih, Bali itu juga dikenal dengan nama Pulau Dewata, yang terkenalnya tuh sampai luar negeri. Setiap tahun tuh turis dari luar negeri dan juga lokal datang ke Bali buat sekedar cuma liburan ataupun juga tinggal. Nah, bisa dibilang tuh destinasi Bali tuh pusat untuk keindahan dan alam dan budayanya juga. By the way, Iren, kamu tahu nggak tempat wisata Bilabong? Bilabong? Oh, Angel's Bilabong maksudnya. Tahu dong, itu kan terkenal banget sama kolam alaminya yang sangat jernih. Bahkan kita bisa melihat bawahnya tuh dipenuhi oleh bebatuan yang ada lumut-lumutnya gitu. Dan itu cantik banget sih kalau kita lihat dari arah atas. Oh iya, kan ada era wisata pura juga. Kamu tahu nggak, Renat? Tahu lah, yang ada tuh Pura Tanah Lot yang daya tariknya tuh gara-gara keindahan sunsetnya. Ada juga Pura Uluwatu yang pemandangan Samudra Indianya juga indah. Pura Besaki yang menjadi terbesar karena berada di kaki gunung-gunung sebagai gunung berapi aktif dan juga sebagainya. Wah, keren banget, banyak banget ya yang gue dapetin. Tapi mau tanya nih, baik teman-teman kita yang mau liburan ke Bali, apa sih tips dan triks yang kalian punya yang bisa kalian bagikan kepada teman-teman kita? Nah, menurut aku sih liburan di Bali tuh pastinya sangat nyaman ya. Terus kalian tuh punya banyak akomodasi yang bisa dipilih gitu. Dari yang harganya paling murah sama yang mahal tuh ada. Dan juga gimana nih kalau mau beli oleh-oleh atau cendera mata, itu pasti di setiap wisata alam itu pasti ada. Dan kalau misalnya kalian nih mau yang komplit, yang bisa bawa beli banyak-banyak tuh kalian langsung saja ke daerah Seminyak. Wah, Bali keren banget ya, menjadi kota pariwisata yang terkenal dan juga tempat wisatanya yang mantul-mantul semuanya nih. Makin banyak nih list liburan aku habis ini. Nah, kita kan udah bahas nih tentang pariwisata di Bali. Sekarang waktunya kita beralih dan terbang ke Nusa Tenggara Timur. Hai Angelika dan Resa, ceritain dong, atau menurut kalian apa sih yang membuat NTT menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di dunia? Hai Kenza. Nah, kalau menurut aku nih ya, yang menjadikan Nusa Tenggara Timur menjadi destinasi wisata terfavorit dan terkenal itu karena tradisi budaya dan tempat wisata yang banyak banget. Nah, kalau kita mulai dari Labuan Bajo aja nih, ada Komodo National Park, ada Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Pink Beach, Long Beach, dan masih banyak lagi. Terus kalau kita mau beralih ke ND, kalian pasti tahu dong adanya Danau Kaliputu atau Danau Tiga Warna. Selain itu masih banyak juga tempat-tempat wisata terkenal seperti air terjun dan danau yang pastinya bisa dijadiin salah satu pilihan liburan kalian. Nah, selain dengan tempat wisata yang sudah disebutkan tadi, ada juga loh tempat wisata yang mungkin teman-teman belum ketahui, yaitu ada Gua Rangko, ada air terjun,
Puncak Wulang, dan Tungku Silang. Wah, NTT kaya banget ya tempat wisata. Tapi mungkin karena kaya banget nih ya, kita akan bahas beberapa aja kali ya. Gimana kalau kita bahas mengenai Gua Istana Ular nih? Kayaknya unik banget ya dari namanya. Terus selain itu kita juga bisa bahas nih mengenai Pulau Pantar yang berlokasi sama-sama di Alor. Gimana nih guys, menurut kalian apa sih keunikan dari dua tempat ini? Nah, Gua Istana Ular itu sangat unik loh. Di gua ini terdapat berbagai macam jenis ular yang berbisa maupun tidak berbisa. Nah, sebelum para wisatawan masuk ke dalam gua ini, mereka harus melakukan ritual adat yang namanya Teing Tuak. Nah, Teing Tuak ini sebagai tanda permisi agar para wisatawan bisa masuk dengan aman ke dalam gua tersebut. Wah, unik banget ya. Bahkan kalau kita mau masuk Gua Istana Ular, kita harus mengikuti tradisi-tradisi masyarakat setempat. Nah, berikutnya kita akan beralih ke Pulau Pantar yang seperti udah dijelasin sama Grace tadi. Nah, Pulau Pantar ini berlokasi di Alor dan menjadi salah satu tempat favorit penyelam-penyelam kelas dunia. Lah, kenapa ya Ca menjadi tempat favorit penyelam kelas dunia? Nah, pasalnya Pulau Pantar ini ternyata diakui sebagai pulau terindah nomor 2 setelah Taman Laut Karibia di Amerika Serikat. Pastinya membanggakan banget gak sih buat bangsa Indonesia mempunyai salah satu tempat wisata terkenal di dunia seperti Pulau Pantar ini. Wah, mantap banget ya Alor. Nah, ayo dong Angelica sama Resa ceritain tentang Labuan Bajo. Aku pengen tahu banget nih wisata-wisata apa aja sih yang ada di Labuan Bajo. Nah Kenza, kalau kita berbicara tentang Labuan Bajo itu banyak banget tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Nah selain tempat wisata pulau yang udah aku jelasin di awal tadi, kalian bisa juga kunjungin tempat-tempat wisata yang dekat sama Labuan Bajo dan sering dikunjungi sama masyarakat lokal. Nah ada dua nih yang aku rekomendasiin. Yang pertama itu air terjun Jaulang dan yang kedua itu Gua Rangko. Nah keunikan dari air terjun Jaulang ini dia berada di tengah-tengah desa, jadi sekitar 1 jam lah ya kalau kita mau ke sana dari pusat kota Labuan Bajo. Nah, yang menjadi keunikannya ialah dia memiliki banyak sekali tebing bebatuan yang tinggi dan juga kolam air tawar yang sangat jernih. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya ketertarikan untuk traveling ke tempat-tempat yang agak memacu adrenalin, kalian bisa langsung cobain air terjun Jaulang ini. Nah, kalau wisata yang kedua itu ada Gua Rangko. Nah, yang membuat Gua Rangko ini unik ialah karena di dalam Gua Rangko itu ada kolam air asin yang pastinya bisa banget untuk jadiin spot foto terbaik dan liburan bareng keluarga. Nah, untuk area wisata di NTT, kalian bisa mengakses menggunakan transportasi darat dan udara. Untuk kalian juga bisa menggunakan kapal untuk mengarungi pulau-pulau. Pokoknya aku rekomendasiin banget deh kalian ke NTT. Udah bagus, murah, tempat wisatanya wah gila sih pemandangannya. Wah, keren-keren banget ya nih NTT. Ternyata tempat wisata di NTT bukan cuma untuk liburan doang nih ya, tapi bisa untuk juga tempat belajar nih, kayak contohnya nih Gua Istana Ular, terus kita juga tempat Pulau Pantar. Ada juga nih mungkin kalian familiar nih sama tempat wisatanya, yaitu Taman Nasional Komodo. Nah, dari tadi kita udah bicara mengenai NTT banyak banget nih ya. Gimana kalau kita beralih nih ke NTB nih guys? Hai Neka, hai Devon, menurut kalian apa sih keunikan dari tempat wisata di daerah kalian? Hai Grace, hai teman-teman. Nah, pastinya dong Nusa Tenggara Barat itu nggak kalah bagusnya sama Nusa Tenggara Timur maupun Bali. Karena di kita punya provinsi ini ada yang namanya Lombok yang merupakan Bali kedua loh katanya gitu ya. Nah, untuk destinasi pertama kita mulai dari tempat asal aku, yaitu Sumbawa. Di pariwisata kita ini ya, itu tuh kayak ada yang namanya Bukit Mantar. Nah, Bukit Mantar ini dia punya julukan itu negeri di atas awan. Nah, banyak banget deh yang suka sama Bukit Mantar ini, baik dari turis luar negeri maupun dalam negeri. Nah, jadi waktu kalian mau ke Sumbawa itu ya bisa lah jalan-jalan di Bukit Mantar. Oh iya, jangan lupa juga ini bahwa pulau-pulau kecil juga yang tersebar di dekat yang berhubung dengan lautan tersebut. Terdapat seperti Pulau Kenawa, Pulau Mendaki, dan masih banyak lagi. Nah, selain Bukit Mantar, Sumbawa juga terkenal dengan wisata air terjunnya loh, seperti air terjun Mata Jitu, air terjun Kalela, dan juga air terjun Agal, dan banyak lainnya. Oh iya, benar banget.
Nah, sekarang kita bakalan pergi ke Lombok. Nah, di Lombok ini banyak banget objek-objek yang bagus banget deh, nggak kalah bagusnya sama Bali maupun NTT. Nah, salah satunya ada objek yang paling terkenal sama terfavorit. Bahkan ya, ini tuh kayak semua orang ingin banget buat dilihat deh. Namanya Tugu Giri Menang Town Square. Nah, ini tuh tugu yang sebagai simbol adanya kerukunan antar umat beragama di Lombok. Nah, tugu ini dibangun di tengah-tengah bundaran jalan raya yang menghubungkan Bandara Internasional Praia dan juga pelabuhan penyeberangan Lambar. Jadi tempat ini merupakan tempat yang praktis banget buat jadi jembatan penghubung antar kota. Terus katanya tempat tersebut juga merupakan tempat yang cocok bagi tempat wisata keluarga. Nah, kami dapat lihat dari situ bahwa dengan lokasi tugu yang sangat strategis sama kemewahan lampu warna-warni yang benar-benar memancar tugu mega tersebut. Keren-keren sekali ya semuanya penjelasannya. Dan gue mau tanya lagi ya, tips dan trik kalian untuk para teman-teman kita yang mau datang ke sini tuh gimana nih? Oh, buat tips and trick. Nah, tips and triknya itu banyak banget deh. Nah, untuk mahal dan murahnya ya tergantung dari lokasi kalian berlibur. Nah, jika untuk akomodasi dan transportasinya kan sekarang udah zaman serba online ya semua. Jadi kalian bisa dapetin deh tuh di online. Nah, jadi kalian udah nggak perlu khawatir kalau mau liburan ke sini. Karena banyak banget yang bisa membantu liburan kalian menjadi lebih seru. Wah, ternyata banyak sekali ya informasi mengenai tempat pariwisata di NTT, NTB, dan Bali. Aku yakin kalian semua yang nonton ini pasti jadi pengen mengunjungi ketiga daerah tersebut. Sebelum kita lanjut ke topik berikut nih ya, gue mau undang teman gue juga nih yang dari Kepulauan Sunda Kecil. Nah, dia itu akan men-sharingkan bagaimana sih perkembangan sektor pariwisata selama pandemi ini, guys. Ayolah, kita langsung aja nih undang dia. Hai Laura, menurut kamu bagaimana sih kondisi pariwisata selama pandemi ini? Hai Grace, thank you ya atas pertanyaannya. Halo semua, kenalin nama gue Joycelyn Laura. Gue dari kelas S210 dan berasal dari Labuan Bajo, NTT juga. Berdasarkan apa yang gue lihat selama pandemi tinggal di Labuan Bajo ini emang makin sepi ya. Kayak nggak ada turis atau wisatawan asing yang datang gitu. Ya gimana mau datang juga ya kan? Semua negara pada lockdown, terus kita juga ada PSBB. Tentunya hal ini membawa kesulitan bagi para pelaku wisata. Nah, kita doain yang terbaik aja sih, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa beraktivitas seperti dahulu lagi. Thank you banget ya Laura, emang benar sih kata Laura. Pastinya banyak banget ya orang pengen libur ke tiga daerah ini sekarang. Yang bisa kita lakukan sih cuma doa aja ya dan mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa liburan dengan bebas nih guys. Amin. By the way nih ya, Kenza dan Grace, kalau kita berbicara tentang suatu daerah, pastinya kita juga berbicara tentang kebudayaan mereka ya. Jadi nih, yang gua penasaran, itu kira-kira budaya dari ketiga kepulauan Sunda Kecil itu kira-kira sama gak ya? Aduh Patrick, kalau soal itu jangan tanyain ke gue sama si Grace deh. Mending kita langsung tanya aja ke narasumber-narasumber kita. Kita mulai dulu dari NTB deh, gimana? Menurut kalian apa sih tradisi atau budaya yang unik dari NTB? NTB sih memiliki banyak tradisi yang cukup unik, dan menurut saya yang paling unik adalah tradisi kawin culik suku Sasak. Nah, tradisi ini disebutin memari, yang merupakan tradisi menculik calon pengantin wanita sebelum akad nikah. Nah, memari tersebut merupakan tahap paling pertama dalam adat pernikahan suku Sasak loh. Dan kawin culik ini juga nggak boleh dilakukan secara sembarangan karena memiliki peraturan-peraturan yang harus dilalui dan sangat wajib untuk diikuti. Oh iya, nah setahu aku ya,
calon pengantin pria sama calon pengantin wanita itu harus buat janjian dulu. Jadi kapan mau kawin culik itu mau dilakukan itu harus janjian dulu, dan dilakukannya harus malam hari dan pastinya nggak boleh ketahuan sama keluarga cewek. Nah, karena udah tradisi ya, jadi nggak boleh ada keributan. Kalau ada keributan, yang cowok kena denda karena menculik wanita. Nah, karena udah tradisi juga, jadi keluarga cewek itu harus kayak ngelapor loh sama lembaga adat setempat melalui kepala suku adat. Wah, unik banget ya tradisi perkawinan di NTB. Jadi penasaran gue nih sama tradisi di Bali. Katanya ya, Bali tuh punya banyak banget nih budaya-budaya yang unik-unik nih. Langsung aja nih kita tanya narasumber dari Bali. Hai Ren, hai Rainer, ceritain dong tradisi unik daerah kalian. Hai Grace. Nah, pastinya ya, Bali tuh punya banyak banget tradisi. Dan yang paling menarik serta unik nih menurutku itu adalah tradisi Mesbes Bangkit. Itu adanya di Gianyar, Bali. Nah, kalian tahu nggak, tradisi ini tuh tradisi mencabik-cabik mayat yang akan dikremasi. Sangat horor dan mengerikan, tapi ini cukup menarik. Nah, jadi para warga itu tuh akan tunggu di pekarangan rumah, di halaman rumah sang mayat itu. Terus pas mayatnya digotong keluar, nah si para warga itu langsung mencabik-cabik mayat yang akan dikremasi itu. Tapi tradisi ini hanya dilakukan untuk mereka-mereka yang melakukan ngaben secara personal gitu. Jujur ya, gue kaget banget loh. Ternyata ada tradisi kayak gini ya di Bali. Luar biasa banget sih. Jadi penasaran gue nih sama tradisi di Bali yang lain. Apa aja sih tradisi di Bali yang lain selain Mesbes Bangke? Selain Mesbes Bangke itu ada namanya tarian barong atau keris batu bulan. Nah, ritual ini seharusnya tuh buat hiburan. Cuman biasa itu dilakukan dengan asli, dengan orang yang memakai kostum barong dan orang-orang lain yang bersedia untuk menusuk-nusuki dada mereka dengan keris asli. Setiap tahun ini dilakukan secara benar-benar dan bisa juga ditunjukkan kepada turis. Dan upacara ini tuh juga bisa memakan nyawa loh. Wah, cool abis nih Bali. Selain kaya akan tempat pariwisata, ternyata kaya juga akan budaya dan tradisi ya. Nah, buat kalian yang masih penasaran tentang tradisi di Bali dan NTB, boleh search sendiri ya. Nah, next kita beralih ke NTT. Hai Reza dan Angelica, apa sih tradisi unik NTT yang kalian tahu nih sejauh ini? Hai Kenza. Nah, kalau kita mau bicara tentang pesona Nusa Tenggara Timur nih pastinya banyak banget ya. Bukan cuma tempat wisata yang udah aku kenalkan sedari tadi, tapi ada juga tradisi-tradisi uniknya. Nah, kalau di Nusa Tenggara Timur itu kan luas banget ya, banyak banget suku, budaya, dan ras yang beda-beda. Nah, kalau di daerah aku sendiri, Kabupaten Manggarai Barat, ada tuh namanya ritual Roko Molas Poco. Nah, ritual Roko Molas Poco ini dilakukan ketika kita akan membangun Baru Gendang. Ih, Cak, Baru Gendang itu apaan sih? Nah, for your information, Baru Gendang itu adalah sebuah rumah adat khas Manggarai. Jadi kalau di NTT itu bukan cuma ada Baru Gendang ya, ada juga namanya Baru Niang. Nah, Baru Niang ini terletak di Wairebo. Pastinya kalian pernah dengar nih tentang Baru Niang, tapi Baru Gendang mungkin agak asing di telinga kalian. Selain itu, pesona budaya adat lainnya yaitu pakaian adat. Kalian tahu nggak sih Pak Jokowi pernah menggunakan pakaian adat dari Sabu NTT loh? Mantul banget nggak sih? Aku sebagai warga NTT bangga banget sama hal itu. By the way, nama pakaian adatnya itu Wonahida dan Rate Merah. Wah, parah-parah. Emang NTT itu fashionable banget nggak sih? Dari segi pakaian aja tuh udah bervariasi banget. Nah, kalau misalnya untuk NTT itu ada namanya tuh aksesoris kepala juga. Kalau untuk cowok suku Rote, biasanya mereka tuh pakai aksesoris kepala namanya tilangga. Nah, kalau untuk cewek Manggarai, biasanya pakai aksesoris kepala namanya balibelo. Nah, kalau cewek Manggarai yang pakai balibelo tuh biasanya dipanggil sama sebutan Molas Manggarai atau artinya itu kecantikan Manggarai. Wah, ternyata ada ya namanya kecantikan Manggarai ini. Jadi aku baru tahu nih ternyata ketiga daerah ini tuh budayanya tuh cukup beda ya. Ini inget nih teman-teman di UPHC, jangan sampai jadi kayak gua nih nggak tahu budaya. Astaga Petri, kamu ngilangin fokus aja.
Oh ya, Angelica, Resa, kalian pasti pernah dong ngobrol-ngobrol dalam bahasa NTT atau dialeknya deh. Cobain dong, aku mau denger nih. Pastinya sering dong Kenza, kalau misalnya di Nusa Tenggara Timur sendiri di Labuan Bajo, aku ngomong sehari-hari sama papa dan mama itu pakai dialek Labuan Bajo gitu. Contohnya gini ya, kalau misalnya aku mau ngajak temen aku keluar, "Hei teman-teman, mari kita pergi sama-sama keluar." Atau, "Kalian tidak bosan di kelas terus kah? Mari kita pergi main bola di bawah tuh. Ada teman-teman yang lain tunggu kita." Terus kalau misalnya bahasa Manggarai itu biasanya digunain sama papa mama aku sih kalau lagi ngomong sama keluarga. Misalnya kayak gini, aku kasih contoh perkenalan diri aja ya secara singkat. "Halo ACKE, ngasang daku Angelica Patricia, aku Wamai Labuan Bajo." Nah itu artinya, "Halo teman-teman, nama aku Angelica Patricia dan aku berasal dari Labuan Bajo." Begitu. Betul sekali Jel, bahkan dulu pas SMP nih ngomong sama teman-teman kak, kayak gini sih ya. Kita kayak singkat-singkat di bahasa biar lebih jelas gitu. Kita kayak pendek di kosakata jadi lebih sederhana. Terkadang ya bahasa Manggarai itu sering dipakai di lagu-lagu daerah. Contohnya Sili Abar Mangawela. Itu tuh kayak judul lagunya. Habis itu kita biasanya pakai alat musik gendang. Nah, cara mainnya tuh gitu tuh. Wah memang sih dialek NTT tuh mantul-mantul banget dah. Duh jadi penasaran gue nih sama NTB dan Bali nih. Duh jadi penasaran, aduh apalagi aku penasaran sama NTB nih guys. Kita langsung aja nih tanya ke narasumber nih ya. Nih siapa nih di antara Indika atau Devan yang mau sharing dialek NTB nih? Aku. Gini ya, kan aku tinggal di Sumbawa, jadi aku bakalan bagiin experience aku selama aku tinggal di Sumbawa nih. Nah, biasanya itu ya, waktu itu kan gue SMP tuh, masuk negeri, jadi otomatis dong teman-teman gue ya orang Sumbawa asli lah, bisa dibilang Sumbawa asli lah. Nah, jadi mereka bicara itu kayak ada penekanan gitu loh, jadi kalau misalnya beda tekanan, ya beda maknanya. Nah, misalnya tunung nih ya, tunung kalau ditekan itu artinya tidur, tapi kalau nggak ditekan itu bakar, itu setahu gue. Nah, terus ya, terus di akhir cerita kan kalau kita bicara pasti ada akhirannya kan, kayak kalau misalnya anak-anak di UPH College ya, itu kayak weh gitu kan. Nah kalau di kita itu beda, jadi contohnya gini, sakit kok nenek, kenyila buat lengi, ada itu lenginya itu kayak agak panjang gitu. Nah terus kadang ditambahin nya di belakang, jadi sakit kok nenek, kenyila buat lengi nih. Nah kayak gitu deh, pokok kayak gitu deh tahu aku ya. Nah, kalau Bali gimana nih? Yang Bali? Nah, kalau biasa tuh di Bali tuh gua tuh jadi cang, lu tuh jadi ke. Sama biasanya di akhir-akhir kata tuh kita tambahin no atau cih. Katana jadi nae dan wih jadi kle. Jadi ini aku kasih contoh ya sekarang. Cang mau makan dulu nih. Ke juga makan nae. Atau enggak pedes sekali cih. Apa nih isinya? Atau enggak juga bisa kle, kuat banget no. Dan gitu. Tapi dialeknya sendiri tuh lumayan kasar, jadi seharusnya tuh nggak boleh dipakai kepada orang yang lebih tua, cuman kepada orang yang terdekat dan juga teman-teman. Nah betul nih yang dibilang sama si Rehan. Jadi di Bali itu tuh biasa dibedakan jadi dua dialek itu. Yang pertama itu dialek yang lembut dan sopan, yang kedua tuh dialek yang kasar. Nah terus penggunaannya gimana nih ya? Tergantung lawan bicara kita sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lawan bicaranya orang tua atau orang yang baru kita jumpa, itu pakai yang lembut dan sopan. Tapi kalau misalnya nih sama teman akrab atau sahabat, ya bisa lah ya kita pakai yang kasar-kasar gitu. Nah terus tadi kan si Rainer kasih contoh nih, kalau yang kasar tuh ada tambahan ci atau nok di belakangnya. Lalu gimana nih kalau yang lembut? Nah yang lembut itu contohnya gini, ketika kita ketemu orang baru, terus mau tanya nih nama kamu siapa, kita tanyanya gini, "Sira pesengane." Nah itu artinya nama kamu siapa, dan kita lanjuti dengan percakapan yang halus dan sopan selanjutnya gitu. Wow banget sih guys, gue seneng banget ya bisa dapetin banyak banget informasi yang unik dan menarik mengenai tempat pariwisata, budaya, bahkan dialek loh dari 3 daerah ini. Duh, dari tadi kita udah bicara nih mengenai tempat pariwisata dan lain-lainnya. Nah, gimana kalau kita beralih nih ke topik yang lebih ringan? Let's go! Benar Grace, perasaan dari tadi kita ngebahas
budaya kayak kebanyakan sampai kepala gue pusing. Sekarang kita bahas yuk tentang pengalaman kalian bersekolah di UPHC. Oke deh Patrick. Nah, sekarang gue mau nanya nih kepada kalian. Kenapa sih kalian mau sekolah di UPH College? Gimana kalau Resa duluan nih? Nanti orang tua dulu tentuin sendiri ya, Res. Nah, jadi aku tuh masuk UPHC yang pertama karena fasilitasnya bagus. Yang kedua, aku bisa punya banyak teman dari berbagai macam daerah. Dan yang ketiga tuh menurut aku proses belajar mengajar di UPHC cukup unik. Nah, kalau dari aku itu aja deh. Orang kedua, aku milih Reynard deh. Reynard kan di Bali tuh banyak sekolah-sekolah yang bagus, tapi kok lu milihnya di UPHC? Ya, jadi tuh pertama tuh gini, kakak aku tuh sekolahnya di UPH tahun lalu dan udah lulus juga. Dan orang tua aku kira ya kok lumayan sekolah oke ya gitu. Jadi aku tuh juga habis dorongan sama orang tuaku, ya di sinilah aku. Tapi habis 1 semester di sini aku mulai terbiasa, teradaptasi dan lebih baik secara keseluruhan. Wah, Resa dan Reynard punya alasan yang unik ya untuk bersekolah di UPH College, sama juga nih sama aku. Nah, waktu pertama kali masuk di UPH College, aku juga punya ketakutan seperti Reynard, takut nggak bisa ngikuti pelajarannya dengan baik. Nah, tapi setelah dipertimbangkan lagi, aku rasa UPH College ini sekolah terbaik untuk menunjang kemampuan aku secara kognitif, psikomotor maupun afektif. Apalagi seperti yang dikatakan Resa tadi, UPH College ini punya banyak banget fasilitas dan kegiatan yang bisa menunjang bakat dan minat siswa tentunya. Nah, selanjutnya aku punya pertanyaan, apa sih perkembangan yang kalian rasakan selama kalian bersekolah di UPH College? Aku semakin bertumbuh dalam tanggung jawab dan prioritasku para utama. Jadi aku udah tahu nih ya prioritasnya yang mana, tanggung jawabnya yang mana. Jadi ya aku bisa mengorganisir diriku sendiri gitu. Dan juga di UPH College itu bukan hanya mentingin kepintaran kognitif, pertumbuhan kognitif, tetapi juga rohani. Makanya di situ kami dibimbing dengan adanya depo tiap pagi, ada chapel tiap minggu, dan juga course yang membantu untuk menumbuhkan kerohanian kami gitu. Tentunya ya, memasuki lingkungan baru itu gak selalu gampang. Jadi buat kalian yang udah sukses, terus dipertahankan ya. Oh iya nih Patrick, kita semua kan asalnya dari NTT, NTB, dan Bali ya. Kalian pernah gak sih ngalamin kayak gue? Kayak waktu gue perkenalan diri, gue dari Kupang nih, respon teman-teman kayak pada positif gitu loh, kayak semangat banget gitu. Nah, gue juga awal-awal kaget kayak, kenapa ya ini pada semangat, padahal gue dari Kupang ini. Gue kira kayak gue gak diterima gitu. Apalagi ya waktu gue ketemu sama Angelica, kita sama-sama dari NTT sekelas lagi. Iya bener banget tuh Chris. Waktu gue pertama kali ketemu sama Chris tuh gila, gue seneng banget karena Chris itu kan pinter math ya, dan gue bersyukur banget waktu aku belajar math gitu dia bantuin gue terus. Nah kalau kita bicara tentang respon teman-teman ya Chris, waktu pertama kali mereka tahu aku dari Labuan Bajo itu mereka kelihatan excited gitu loh, kayak tanya gini, wah serius kamu dari Labuan Bajo? Wah aku pengen ke Labuan Bajo. Dan di saat itu tuh aku mikirnya kayak bersyukur banget karena ini menandakan bahwa Kepulauan Sunda kecil akhir-akhir ini emang lagi hits karena keindahan alam dan tradisinya yang beragam. Iya bener banget tuh Angelica. Oh ya guys, sebelum gue masuk ke UPH College nih, gue kan punya banyak banget stereotype mengenai UPH College nih. Nah kalian punya gak sih kayak apa sih stereotype yang kalian pikirkan yang sebenarnya gak terjadi nih pada kalian? Bisa dijawab sama Kenza nih. Nah, waktu pertama kali aku masuk UPH College, aku takut banget nggak bakal dapat teman. Apalagi aku kan dari Labuan Bajo kan, pergaulan, terus bahasa, dialek itu jauh berbeda lah sama di Tangerang. Apalagi kita kan sekolahnya secara online, pasti lebih susah dong buat dapat teman. Tapi ternyata di UPH College ini aku dapat banyak teman yang tentunya bisa saling bekerja sama dengan baik juga. Nah Grace, karena kamu yang tanya, pasti kamu punya juga dong kesulitan selama belajar di UPH College. Ceritain dong kesulitan kamu dan gimana sih cara kamu survive dari kesulitan tersebut. Kalau gue sih ya, gue tuh takutnya gak bisa beradaptasi dengan baik sih, karena kan gue datangnya dari jauh pulau gitu kan, dari NTT. Terus gue juga jauh dari orang tua, terus gak pernah coba juga sistem UPH College yang baru kan. Jadi kayak gue takut gak bisa beradaptasi gitu. Tapi ya setelah gue bersosialisasi sama teman-teman di UPH College, ikut sistem pembelajarannya, gue bisa beradaptasi sih dengan baik. Nah kita semua kan tahu ya Kak Patrick ini udah kelas 12.
Pastinya punya pengalaman kelas offline yang lebih lama dong dari kita yang kelas 11 apalagi yang kelas 10. Coba sharing dong Kak, apa aja sih pengalaman-pengalaman di UPHC yang paling dirinduin selama ini, selama pandemik dan sekolah online gini? Ya ampun, ini terlalu banyak sih harus gue sebutin untuk sebutin yang gue rinduin gitu. Yang paling gue rinduin sih misalnya ke JO, ke FJ, terus juga di asrama, tinggal di asrama sama teman-teman, terus ke Sendion, pokoknya banyak banget deh. Oh iya, gue juga mau undang teman-teman gue dari kelas 12 nih, yang juga pengalamannya mungkin kurang lebih sama kayak gue gitu. Ini si apa ya, James. Kalau lu di UPHC itu dulu bantu sharing juga dong pengalaman belajar lu tuh kayak gimana? Belajar secara offline di UPHC itu ada suka dukanya. Sukanya sendiri itu jadi kalau di offline saya bisa ketemu sama teman-teman saya, terus bisa melakukan banyak kegiatan. Jadi kita itu berinteraksinya lebih seru juga, sama kegiatan kita juga lebih banyak. Selain itu juga ketika pembelajaran saya sendiri lebih mengerti ketika guru mengajarkan, karena saya bisa ketemu dengan guru tersebut, dan menurut saya itu cara yang paling cepat untuk mengerti. Nah, yang terakhir itu yang paling saya sukai adalah makanan dari FJ. Selain harganya murah, makanannya juga paling enak. Wah, benar juga ya, Angelica sama Patrick ini udah kelas 11 dan 12 teman-teman. Nah, aku mau tanya nih sama Angelica, kan udah pernah ngerasain sekolah offline dan online kan tentunya. Apa sih perbedaan paling signifikan yang kamu rasain selama sekolah online dan offline ini? Nah Kenza, kalau menurut aku sih ya, berdasarkan pengalaman aku nih, aku nggak ngerasain perbedaan yang benar-benar besar sih. Soal keefektifan kelas dan sistem belajarnya itu tetap sama. Mungkin kali ini kita belajarnya lebih sepi karena nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman di kelas, dan terkadang itu cukup membosankan ya. Karena dulu kan waktu kelas offline kita ada moving class gitu kan, dan itu sumpah ramai banget kalau misalnya udah di tangga annex gitu, dan aku rinduin momen-momen kayak gitu. Selain itu aku juga terkadang rinduin momen waktu belajar PRT bareng sama teman-teman di MYC, nungguin si Iren main volley, dan berbagai kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang bisa gue lakuin selama di UPH College. Iya benar banget sih, gue juga pengen balik sekolah juga nih. Gue rindu banget nih sama makan di FJ, PRT bareng teman-teman. Rindu banget juga nih kemacetan di tangga waktu jam lunch. Rindu banget nih pengen kembali ke AWA juga. Tapi yang paling gue rinduin sih satu sih, gue pengen rindu ke teman-teman secara langsung. Tapi jujur ya, satu hal yang gue syukuri banget dengan online learning ini, gue bisa ketemu keluarga gue sih. Jadi lebih dekat dengan keluarga gue juga. Terus kalau berbicara mengenai cara gue survive ya, gue tuh lebih banyak gunain waktu luang gue untuk lakukan hobi gue sih. Jadi selain fokus ke sisi pembelajaran, gue juga latihan hobi gue. Kayak contoh gue latihan piano, gue juga latihan arrange lagu gue, atau gue baca buku, nonton film, kayak gitu sih, bikin meredakan stres gitu loh. Nah itu akhir dari gue nih. Oke, kira-kira dari Iren dengan Resan nih, kalian kan sama-sama kelas 10 dan kelas 11 dan juga rasain nih kegiatan offline dan online learning. Nah, apa saja sih kendala yang kalian temukan dan juga bagaimana cara kalian survive? Nah, selama pembelajaran online ini aku ngerasa capek, tapi aku ngerasa senang juga. Nah, capeknya tuh karena banyak aktivitas, tugas, dan pembelajarannya tuh cuma dilakukan melalui Zoom, jadi agak kurang bagus lah menurut aku. Tapi yang senangnya itu aku punya banyak teman, walaupun kita hanya berbincang melalui media sosial, tapi aku udah bersyukur banget dan itu udah cukup sih menurut aku. Nah, asalkan selama pembelajaran online ini kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka semua hal yang kita rasa sulit akan mudah terselesaikan. Nah, kalau aku sih sama kayak Elsa, tapi tambahannya tuh kadang jaringan yang susah diajak kerjasama gitu. Terus gimana nih cara aku buat kabarin itu? Nah, jadi aku kan kita ada teman-teman kecil dalam kelompok AA. Aku langsung dikasih sama mereka, dan aku juga sambil cari alternatif lain supaya koneksinya tuh bisa dapat gitu kan. Nah, jadi dalam ada apapun kayak kesulitan, teman-teman di AA itu yang membantu banget sih. Sekalipun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kehadiran mereka secara online tuh
sangat membantu gitu. Oh, kalau aku sendiri nih ya, aku selalu nanemin di pikiran aku jika apa yang aku lakuin hari ini itu pasti bakalan berdampak besar banget buat aku yang di masa depan. Nah, dan juga ya semangat itu bisa kalian lihat gitu dari teman-teman kalian yang ambis ya. Karena teman-temanku sendiri itu ya lumayan bisa digolongin ambis sih. Jadi waktu mereka belajar ya aku juga ikutan belajar jadinya. Kalau aku sih katanya Pak Yanuar tuh mental kita tuh berkembangnya tuh kayak otot kita. Jadi kalau kita stres ya mental kita juga lebih kuat gitu. Gak kerasa ya kita udah berbincang banyak banget nih informasi mengenai tempat pariwisata, ada budaya, dialek. Bahkan kita udah sharing pengalaman kita belajar di UPH College nih. Bener banget sih Grace, kita udah berbincang banyak hal banget yang pastinya seru dan menghibur kalian semua yang ada di rumah. Semoga diskusi kami tadi itu gak hanya mendalam, tapi juga informatif dan bermanfaat bagi kalian semua. Iya, bener banget sih Patrick. Gimana kalau kita say thank you nih kepada para penonton? Terima kasih ya teman-teman telah menonton Open Webcast Lembaran Sunda Kecil pada hari ini. Semoga informasi yang kami bagikan bisa terhibur oleh teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk setiap narasumber yang udah berperan banyak dalam memberikan informasi mengenai NTT, NTB, dan Bali pada webcast kali ini. See you guys in another webcast. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye, sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Sunda Kecil, nama yang menyatukan. Budaya dengan sejuta tradisi dan bahasa. Bermegah dalam harmoni keindahan alam. Terbungkus dalam satu pengharapan yang kokoh. Terpendam di bawah keindahan layar matahari. Terhanyut dalam ombak Selat Sunda. Sunda Kecil anugerah terindah Tuhan. Menyimpan sejuta keunikan terpendam. Terpetik dalam alunan musik sasando. Terukir dalam sepakan tarian kecap. Bergaung dalam pukulan gendang Manggarai. Sunda Kecil adalah tempat kami berpijak. Sunda Kecil adalah